Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini silahkan kalian buka buku tema 7. Dibuka halaman 60 ya. Dibuka halaman 60. Kalian perhatikan, ayo berdiskusi. Perhatikan gambar beberapa alat elektronik berikut. Di sini ada senter, kemudian ada kipas angin, ada setrika, dan juga ada lemari pendingin atau kulkas atau juga lemari es. Ya. Nah, di bawahnya ada pertanyaan, apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Lampu senter ini nih, dia dapat menyala karena apa? Ya. Lampu senter dapat menyala karena apa? Karena apa nih jawabannya? Senter dapat menyala karena apa? Senter dapat menyala karena apa? Karena ada baterai ya, karena ada baterai ya. Jadi senter itu menyala karena ada baterai. Kalau tidak ada baterai, maka senternya tidak akan menyala. Nah, kemudian yang keduanya, apa yang dapat menyebabkan kipas angin dapat berputar? Kipas angin dapat berputar karena ada apa? Ya, karena apa? Kemudian yang ketiganya, apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Ya. Coba kalian jawab ya. Contohnya tadi senter. Senter itu dapat menyala karena ada baterai. Kenapa ada baterai bisa menyala? Karena baterai itu merupakan salah satu sumber energi listrik ya. Selain baterai, dalam kehidupan kita sehari-hari ada juga sumber energi listrik lainnya ya. Contohnya di rumah kita. Di rumah kita energi listriknya dari mana? Energi listriknya dari PLN ya, dari PLN. PLN itu adalah perusahaan listrik negara ya. PLN itu dari mana? Dari pembangkit listrik ya, pembangkit listrik tenaga uap ya. Kalau di kita itu menggunakan pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kemudian apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Berarti kipas angin itu dapat berputar karena adanya listrik di rumah kita ya, listrik yang dihasilkan oleh PLN. Begitu juga dengan setrika dan juga lemari pendingin ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang pertama, kalian jawab soal 1 sampai 4 ya, berdasarkan gambar ini. Ada 4 gambar ini ya. Kalian jawab pertanyaannya. Kemudian tugas yang keduanya, nah ini coba dibaca, peralatan elektronik dapat bekerja karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bolham, bolham akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik mengalir melewati motor yang di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Kemudian saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja ya. Jadi listrik itu dapat berubah menjadi energi lain ya. Contohnya energi listrik bisa berubah menjadi energi cahaya yang terjadi pada lampu senter tadi. Kemudian energi listrik juga dapat berubah menjadi energi gerak. Contohnya seperti pada kipas angin. Kemudian energi listrik juga dapat berubah menjadi energi panas. Contohnya pada setrika ya, setrika listrik. Kemudian pada lemari pendingin, energi listrik berubah menjadi apa? Dapat berubah menjadi energi dingin ya. Jadi dia menjadi pendingin ya. Tapi dinginnya itu karena ada motor yang berputar pada mesin lemari pendingin ya, khususnya pada kompresor ya.
kompresor itu akan menghembuskan udara dingin ya. Jadi energi listrik itu dapat berubah menjadi berbagai bentuk energinya. Kemudian tugas yang kedua ada di halaman 61 ya. Di situ ada tabel. Tugasnya tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui berserta fungsinya. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut ya. Jadi berbagai macam alat listrik yang alat elektronika ya yang kalian ketahui dan juga fungsinya. Tulis di dalam tabel ini. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Di sini contohnya lampu. Lampu fungsinya sebagai alat penerangan. Yang kedua misalkan kipas angin. Kipas angin itu fungsinya sebagai apa ya? Yang ketiga misalkan televisi. Televisi itu fungsinya sebagai apa? Kemudian apa lagi? Rice cooker. Nah, rice cooker fungsinya sebagai apa? Apalagi banyak ya. Setrika listrik atau setrika fungsinya sebagai apa? Ya kalian tulis dalam tabel ini 5 buah ya. Ini yang kosong 5 buah, ada contoh 1 lampu ya. Jadi kalian buat nanti sampai 6. 1 itu contoh lampu, yang kedua apa, yang ketiga apa, 4 5 6 ya. Jadi ada 6 semuanya. Nomor satunya contoh. Itu tugas yang kedua. Nah, tugas yang ketiganya, tuliskan nama-nama barang elektronik yang ada di rumahmu dan juga apa fungsinya. Ya, ini yang ada di rumah. Kalau yang ini tadi kalian boleh cari di mana saja ya. Tidak ada di rumah juga tidak jadi masalah ya. Ini yang halaman 61. Tapi kalau untuk yang halaman 62, ini yang hanya ada di rumah kalian ya. Peralatan listrik atau alat elektronik yang hanya ada di rumah kalian. Kalian tulis namanya dan juga fungsinya ya. Jadi tugasnya itu ada 3 ya. Ini yang ketiga, halaman 62, kerjasama dengan orang tua ya. Kemudian yang keduanya halaman 61, ini ya tugas ya. Kemudian yang pertama ini menjawab pertanyaan ini ya. Jadi tugasnya ada 3 untuk hari ini. Seperti biasa nanti jawabannya dipoto ya, tugasnya dipoto, dikirimkan melalui WA. Itu saja untuk tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.